Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikan hiu maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Gunadarma Syariah Economic Event 2021, panitia serta para semifinalis yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari tim yang terdiri dari Muhibul Zibri, Lailus Somad, Kafi Silmik. Kami akan mempresentasikan karya esai kami yang berjudul Utilization of Cash Wakaf for Carbonization Technology to Post-Pandemic Economic Recovery. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang teknologi karbonisasi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu latar belakang diangkat judul ini yang akan disampaikan oleh Saudari Atika Fisilmi Kafa. Baik, terima kasih. Wakaf uang merupakan dana sosial syariah yang berguna bagi pertumbuhan ekonomi nasional dalam pembiayaan sektor real. Data Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf uang di Indonesia sebesar 188 triliun rupiah per tahun, yang jika dioptimalkan akan sangat berkontribusi positif, yaitu keuntungan berkelanjutan, sumber dana abadi, dan pembiayaan kebutuhan umat. Di sisi lain, pada masa pandemi hingga saat ini sebanyak 7 ribuan tenaga kerja di Jawa Timur terkena PHK. Karena itu dibutuhkan banyak lapangan pekerjaan baru. Adapun total sampah di Indonesia tahun 2020 adalah 67,8 ton. Namun, proses daur ulang masih belum maksimal. Sampah plastik di perkotaan Pulau Jawa hanya 11,83% yang berhasil didaur ulang. Sisanya 88,17% masih berserakan di lingkungan dan TPA. Sedangkan carbonisation teknologi mampu mengubah sampah menjadi bernilai berupa karbon berkelanjutan, di antaranya biokar, liquid smoke, dan liquid karbon. Total potensi yang diperoleh sebesar 1.040 juta. Maka kami mengusulkan gagasan pemanfaatan wakaf uang melalui carbonisation bagi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhibul Zibri. Pembahasan poin pertama mengenai pemanfaatan wakaf tunai untuk teknologi karbonisasi. Definisi dari wakaf tunai sendiri adalah dana atau uang yang dihimpun oleh lembaga pengelola wakaf nazir melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Wakaf ada yang produktif, yaitu dana yang dikelola oleh nazir untuk diinvestasikan ke dalam sektor usaha yang bersifat halal dan produktif. Salah satunya adalah pengelolaan teknologi karbonisasi. Nah, karbonisasi teknologi sendiri adalah sebuah teknologi inovasi berbasis lingkungan yang fokusnya adalah untuk penanganan permasalahan sampah di Indonesia, mengubah sampah menjadi sustainable carbon. Nah, outlook-nya itu dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk revisi standar nasional Indonesia untuk penanganan sampah di Indonesia, yaitu untuk meningkatkan mutu dari kualitas sampah. Dan dengan ini dukungan oleh sumber pendanaan dari wakaf tunai. Nah, alur pemanfaatan dana wakaf tunai guna mendukung program teknologi terdapat 3 skema, yaitu skema pertama oleh wakif, kedua dikelola oleh nazir, kemudian dana tersebut yang dikelola oleh nazir akan dibelikan sebuah teknologi karbonisasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Lailus Somad. Peran teknologi karbonisasi dalam mendukung SDGs dan korelasinya terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Dengan dukungan pendanaan cash wakaf, maka teknologi karbonisasi dapat didistribusikan ke lingkungan masyarakat, sehingga dapat menjaga kelestarian lingkungan dan mewujudkan Sustainable Development Goals 2030. Di antaranya, menghapus kemiskinan, energi yang berkelanjutan dan modern, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pekerjaan layak bagi semua, dan membangun kota dan komunitas yang berkelanjutan. Pemulihan ekonomi pasca pandemi. Adanya teknologi karbonisasi, maka dibutuhkan masyarakat untuk mengelola dan menjalankan teknologi tersebut, sehingga tercipta lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran dan korban PHK.
output dari teknologi karbonisasi seluruhnya dapat dijual kembali sehingga para pengepul dapat mendapatkan penghasilan tambahan. Dan program ini keseluruhan mampu menciptakan kota yang bersih. Analisis SWOT teknologi karbonisasi. Kekuatan dapat mengurangi jumlah sampah yang ada di Indonesia, membuka lapangan pekerjaan, menghasilkan karbon berkelanjutan, tidak membutuhkan bahan bakar tambahan dalam pengelolaannya. Weakness membutuhkan dana sebagai modal pengelolaan sampah dengan karbonisasi teknologi, serta sumber daya manusia yang belum mengetahui bagaimana cara pengelolaannya. Faktor lain yaitu peluang. Jumlah sampah di Indonesia berjumlah sekitar 67,8 juta ton per tahun. Dukungan pemerintah dari segi regulasi hukum, beberapa negara telah sukses mengolah sampah dan dana wakaf, dan telah ada beberapa titik tempat pembuangan akhir. Di sisi lain, threats, munculnya teknologi serupa, kurangnya pemahaman masyarakat terkait fungsi dari output karbonisasi teknologi. Dari hasil analisis SWOT tersebut, maka dapat ditransformasikan kelemahan dan tantangan menjadi sebuah kekuatan, strategi, dan inovasi. Di antaranya yaitu yang pertama, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mensukseskan dan memberi payung hukum pada penerapan program ini, dan menggunakan dana wakaf tunai sebagai modal untuk menjalankan karbonisasi teknologi. Selanjutnya yaitu peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan memberikan pelatihan terkait pengelolaan sampah melalui teknologi karbonisasi ini. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya wakaf tunai sebagai dana yang dihimpun oleh lembaga pengelola wakaf melalui penerbitan sertifikasi wakaf yang dibeli oleh masyarakat. Nah, wakaf tunai ini dapat dimanfaatkan oleh teknologi karbonisasi melalui dukungan pendanaan wakaf. Pengembangan karbonisasi teknologi diharapkan dapat menjadi menangani masalah sampah sekaligus menciptakan produk yang bernilai ekonomis. Nah, pemanfaatan cash wakaf untuk karbonisasi teknologi juga mendukung Sustainable Development Goals 2030. Di antaranya menghapus kemiskinan, membuat produk bernilai ekonomi, menciptakan lingkungan bersih, dan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga dapat sekaligus menjadi upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Makmurkan kehidupan dengan menjaga lingkungan, karena lingkunganlah kita hidup, dan karena ada kehidupanlah terdapat aktivitas ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.